Tolong ganggu obat-obatanku. Aku masih bisa main pelan dengannya. Tunggu langkahnya berikutnya. Kalau dia berani sentuh anggota keluargaku, aku hancurkan akar Zhao dulu. Siapa? Pak Zhou dari kabupaten kami. Mau tanya. Kami tidak datang untuk mencari masalah. Tanpa masalah, kenapa tanya Qiu Liang? Bagianmu yang kurang, kami akan bantu ambil kembali. Ambil kembali? Kamu bicara terlalu gampang. Setelah kalian selesai ambil dan pergi, kami masih tinggal di desa ini. Kakimu terasa kencang tiap mendung. Jalan banyak gemetakan. Kamu tahu dari mana? Aku bisa mengobati. Banyak yang berobat. Saya bisa sembuhkan beberapa. Izinkan aku masuk duduk sebentar. Kalau tak percaya setelah dengar kita langsung pergi. Tahun lalu Yingling dapat Shiling nebatan 3 jin. Benar. Kalian teliti. Detail bukan untuk menakutimu, tapi supaya kamu tahu kami tidak bertanya tanpa dasar. Cek kakimu dulu. Aku tidak suruh kamu obati, tak minta uang. Aku akan menusukkan jarum tepat di depan matamu. Jarum ini meredakan, coba sekali kamu tahu. Coba saja. Ini beneran bersih. Sekarang, biar saya selesai bicara. Bicara. Kami minta kesaksianmu. Berapa jatahmu yang kurang? Siapa suruh kau cari? Siapa yang bilang? Ceritakan semuanya. Saya tidak bersaksi. Kalau nanti kamu takut akan balas dendam, di Prefecture Jiangning banyak pekarangan pertanian kosong. Nanti kau bisa pindah tinggal ke sana dulu. Prefecture Jiangning. Makan dan tempat tinggal terjamin. Siapa sebenarnya kalian? Orang yang bisa diantar oleh Legion. Saya bicara. Saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak tahu. Imbalannya satu orang bisa pindah ke Jiangning. Tunggu di rumah. Gandum negara yang kurang diambil. Bukan milik pribadi Zhao Guang. Kalau kalian tidak bicara hari ini, tahun depan masih ada orang tertindas. Benarkah kita dilindungi pergi? Sekali saya bicara, tak biarkan kalian menunggu sia-sia di sini. Kalau Zhao tahu duluan. Saat dia tahu hal itu, semuanya sudah terlambat. Dua tuan, perkara hari ini. Kalau mau tenang, anggap saja tak lihat apa-apa. Mengerti. Saksi ada. Kakak, benar. Masih kurang satu stempel? Catatan akun tetap. Tapi orang bisa ubah keterangan. Tapi kalau bisa buktikan segel Zhao Guangchang palsu, dia tak bisa mengelak cuma bilang bawahannya yang salah. Kamu jadikan dirimu umpan. Lebih baik daripada menerobos paksa. Tunggu aku di kedai teh. 1 jam. 2 jam. Kalau waktunya sudah lewat. Kamu teriak di pintu kabupaten. Tanya kemana Dr. Chen merawat orang. Lihat apa? Beberapa hari lalu saya kedinginan di perjalanan. Dengar dokter langganan mantan sekretaris kabupaten tak ada hari ini. Aku sedikit paham obat. Mau minta air hangat. Berapa? Sekretaris. Dia mau minta tungku obat. Kamu paham obat? Anda sulit tidur malam. Sesak rusuk kanan. Hati tersumbat. Datang tahan sakit. Benar, bisa mengobati. Tentu bisa, karena banyak pikir. Menarik. Minum memahari, lancarkan si. Kamu tulis. Salah stempel buku gandum bisa merepotkan. Sudah lihat stempel palsu. Ada yang berani? Karakter Chang yang baru diukir ada celah kosong. Memang ahli. Tak mudah bicara manis. Resep obat ini untuk Anda. Dokter dari mana Anda? Chen Yu dari Desa Liuxi. Kaisar memeriksa. Saya berutang budi. Tidak berani. Seperti baru menangkap ikan. Changzi ada kelemahan. Ini sudah cukup. Belum cukup untuk membunuhnya. Kamu potong pasukan. Toko beras. Padi pajak pasti ditukar jadi perak. Guangtai kepala toko Zhao. Kerabat di keluarga Zhao. Berarti cocok sudah. Suan yang menangani hal ini. Aku tanggung, bukan dia. Saya tanya yang tidak perlu saja.
Desa kamu ternyata sangat ramai. Dr. Chen, akhirnya kami menantimu datang. Keramaian ini untuk berobat atau hadiah? Kami bukan datang menawarkan masa depan. Masa depan apa? Bagi keuntungan bersama di apotek. Dibagi 2 rata. Bisnis yang sangat besar ini. Untuk beli obat atau beli orang. Hahaha, tentu menguntungkan kedua belah pihak. Besok bicarakan detail di Gedung Qingfeng. Undang saya juga. Baik, ayo, kita dengar. Serius pergi? Semakin tidak seperti bisnis, semakin harus pergi. Kalau salah, jangan paksakan diri. Tuan-tuan, Tuan Zhao sudah menunggu di lantai atas. Kemewahannya luar biasa. Keramaian memudahkan penyamaran. Tuan-tuan akhirnya datang. Tuan Zhao terlalu sopan. Mari, saya bersulang untuk kalian. Minuman ini harus disulang 3 kali dulu. Mari kita bicara terbuka. Silakan bicara. Keluarga Zhao sediakan toko emas. Kamu beri resep obat. Bagi 2 rata. Saya tulus berteman denganmu. Hanya takut hitungannya tidak jelas. Mana mungkin tidak jelas? Kita buat surat perjanjian dan cap secara terbuka. Kep, surat berstempel berita. Mana ada yang tidak perlu pakai cap. Begitu cap ditekan, segalanya menjadi jelas. Asal perkara seperti audit. Maka inilah yang ketakuti dalam berbisnis. Onyo, jangan bengong. Kerjakan. Apa? Menuangkan anggur. Dr. Chen. Kenapa kamu ada di sini? Dokter, kenalnya. Pernah bertemu. Tuan Muda Zhao malah sudah menerima barang itu. Hahaha, ini cuma antar. Masih ragu. Kalau saya menolak, Saya hanya akan memanjakan, tidak akan menindas. terima kasih atas kehormatan Tuan Zhao. Saya tak dapat nama bagus. Tidak apa-apa. Nama yang biasa pun bisa membuat kaya raya. Tuan Zhao ingin cepat kaya. Siapa tidak? Siapa yang tidak? Kupikir keluarga Zhao kaya. Banyak tempat butuh uang. Tidak bisa bertahan jika terus beramal. Kedengarannya seperti kata hati yang jujur. Saya salah bicara saat mabuk. Jangan marah. Lagi cek apa? Aku sebenarnya sudah tahu. Yang terpenting ikuti keadaan. Pilih jalan yang benar juga kemampuan. Ternyata bukan bisnis. Ajari aku bersikap. Aku ini sedang membantumu hindari masalah. Masalah siapa? Kaisar memeriksa. Siapa yang tidak patuh, dia yang akan kena masalah. Jadi ini teman yang kamu maksud. Teman juga ada yang mengerti aturan dan yang tidak. Kalau tahu diri, ku beri makan. Kalau tidak, kamu boleh coba saja lihat kemampuanku. Kalau kamu benar mau tangkap aku, buat apa jamuan? Kamu ternyata sangat tenang. Aku tiba-tiba sadar satu hal. Apa? Kamu tergesa-gesa. Kalau tidak terburu menstabilkan situasi, aku tak perlu bawa nama Liu Erniu. Perkara harus ada bukti.
Cheng Yu, tadinya aku ingin berikan jalan baik untukmu. Aku juga nasihati Tuan Zhao. Katakanlah. Beberapa jalan baru ketahuan buntu setelah dijalani. Dengan kalian saja bisa menjatuhkan keluarga Zhao. Ada apa? Apa maksud anda? Ayah, Pandai pilih tempat. Cuma hadiri pesta. Pesta ini layak dinikmati. Papa salah faham. Ini soal kerjasama. Cukup. Apa aku sudah bertanya padamu? Kamu adalah Chen Yu. Dr. Chen dari desa Liuxi itu kan? Benar. Kamu bukan cuma pandai mengobati, tapi juga mengacaukan Kabupaten Qinghe. Aku hanya ingin lihat hal yang harus dilihat. Bagaimana anggur yang kita minum hari ini? Angernya biasa saja. Bagaimana caranya? Lebih kuat. Tampaknya kau belum mabuk. Adegan ini berakhir sampai di sini. Semua orang pulang. Tuan muda, jangan berhenti. Tak ada yang boleh pergi. Chen Yu Xiaoyi, ikut ke Yamen. Ayah, semoga anda sehat. Kamu ingat ayahku. Tak lupa. Beberapa bulan keluar kediaman. Saya kira kau lupa rumah. Ananda sedang ada urusan penting. Mohon ampun Tuan. Hamba tak tahu Tuan Muda Xiao datang. Ku dengar Qinghe kini ramai. Ternyata anakku sendiri bergerak diam-diam. Rakyat kecil bodoh. Kalau tahu Tuan Muda, saya tak berani kasar. Kamu harus perlakukan aku sesuai status yang kumiliki. Lalu orang lain. Ayah, inilah Chen Yu yang pernah saya ceritakan. Tuan Dr. Chen. Yang buka apotek desa Liuxi. Benar, keahlian medisnya hebat. Dia juga orang adil dan jujur. Rakyat jelata menghormati Tuan Xiao. Kasus warga Kabupaten Qinghe yang harus diselidiki tak akan saya pura-pura tuli dan bisu. Yang harus ditanya, tiada yang bisa menutupinya selamanya. Ada lagi yang mau dikatakan? Rakyat jelata hanya mohon satu hal. Tuan selidiki hingga jelas. Perkataan ini saya catat. Tuan, hari ini kami hanya ingin berbisnis dengan Dr. Chen. Jual beli. Salah paham orangmu pegang pedang. Cepat turunkan tangan kalian. Adegan ini berakhir di sini. Semua orang di bawah bendera. Tunggu diinterogasi di tempat. Kamu ikut aku keluar. Ayah, beri anakmu sedikit harga diri. Ya, setidaknya masih ada sedikit. Aku tidak membohongimu kan? Berapa kali identitasmu bantu aku? Ikut aku pasti tidak salah. Jelaskan dulu penyamaran. Itu biasa, beri kelonggaran. Sekarang sudah tidak ada masalah kan? Saat ini tidak ada masalah. Dia tidak berani membuat keributan. Tuan Muda, Tuan Besar, panggil. Jangan kamu berjalan terlalu lambat. Mereka tidak bisa, lupakan saja. Kalau terpojok, mereka suka buat keputusan bodoh. Maaf hari ini memalukanmu. Tuan Zhao masih bisa tertawa. Transaksi gagal. Hubungan Apakah ikatan perasaan itu masih ada? Prospek Dr. Chen cerah. Terima kasih atas doa baikmu. Jual barang untuk pasukan. Suruh dia pergi. Benar-benar kira akan ada masalah. Ada masalah. Sudah ditutupi hari ini. Lalu bagaimana nanti? Sepertinya akan lebih sulit untuk tenang.
Kalau begitu kita teguh bersama. Baik. Gun! Unit! Jangan takut. Jangan turun. Keluar! Benar ada penyergap. Bukan main-main. Mereka banyak. Chen Yu, nyawamu sungguh tangguh. Qian Biao, kamu muncul lagi. Kali ini tidak seberuntung itu. Bawa segitu banyak orang cuma angin-anginan? Warga Xiao, jangan ikut campur. Halangi temanku. Suruh aku mundur. Panjau perintah. Tangkap Chen Yu hadiah. 100 tael. Pengjelang dikubur sini. Mirakan memang Zhao. Silakan turunkan Gordon itu. Aku tidak bikin masalah. Jadi kamu harus patuh. Terima kasih. Masih dah. Chan, habis. Selesai. Ayo, Oba. Ya. Dengan besi menyapu. Pengek hendak posturnya anggun, cahaya pedang seperti air. Putra pejabat hebat. Kamu boleh memaya orang lain. Cendellawi mampus. Taswa, beri aku pemantik jerami. Gunakan bubuk Mafei sekarang. Arahkan kipas ke bawah angin. Aku yang mengipasi mereka. Hahaha, saudara Chen. Obat ini lebih ampuh dari tongkat. Hemat tenaga. Jangan biarkan dia masuk. Sampai minggir. Chen Yu! Jangan keluar. Lewati dulu. Baru bicara. Cancang keluarga jauh. Aku hanya mengakui saudara. Main bersama saja. Mula bisa keluar. Kak Biao. Bagus sekali. Dia adalah bibit bencana. Akar Brenkana sulit dikabut. Mau datang lagi atau tidak? Mundur! Hei, kamu pergi. Jangan kejar. Jangan kejar. Lepas begitu. Jalan gunung gelap. Kejar masuk mudah kacau. Cek mobil dan orang. Cek semua orang. Adik, Ipa gak apa-apa kan? Kamu gimana? Aku nggak apa-apa. Kamu kaget tadi. Aku tenang dengar bicaramu. Tai matamu cuma dia doang. Terima kasih juga Tuan Xiao. Kalau aku gimana? Makasih juga Kak Zhou. Pengen bicara. Jangan pukul aku. Selesai. Pergi. Siapa pengirimnya? Qian Biao. Qian Biao nurut. Siapa? Kamu pasang dulu. Siapa Tuan Zhao Guangchang? Urusan antar barang apa? Menghadang di jalan. Sampaikan surat. Di mana buktinya? Bukti apa? Buku, akun, surat, segel. Gambar kukusannya. Tak ada bungkusan itu disembunyikan. Di ruang rahsia tungku Patah Barat Kota. Aku dapat rega. Ini bukti penjatuh nyata.
Rahasia telah terbongkar. Aku ikut juga. Kamu mau apa di sana? Aku berani, anda. Obat ke desa dulu. Semua sudah berangkat. Pasti berhasil. Apakah masih sempat? Ini adalah trompet serangan balik. Sudah kutunggu kata-katamu itu. Bongkar. Tunggu. Patah. Ayahmu sepertinya akan terjungkal. Selesaikan urusan penting dulu. Aku ingin ikut bersamamu. Malam ini usut tuntas. Okey. Obat herbal dikirim pulang dulu. Jangan bawa kendaraan ke kota agar tidak mencolok. Tawanan juga harus diawasi ketat. Malam ini krusial. Aku tidak akan menghambat kalian. Dan aku tidak akan tidur sampai kamu kembali. Chen Yu, kamu mau bukti? Bukan ngambek. Aku tahu. Sudahlah. Terus lihat nanti hari terang. Kenapa terburu-buru? Gak ada yang suruh kamu lihat. Hati-hati di jalan. Tunggu bata bekas di pinggiran barat kota. Waktu kecil aku ke sana. Lalu rontu beberapa kali. Gak ada yang berani mendekat. Kalau Zhao Guangchang sembunyikan barangnya di sana. Pandai pilih tempat. Hobi trik begini. Tampak dermawan besar. Semua dihitung tuntas diam-diam. Jangan buru-buru. Saya dulu, penjaganya. Kamu kira ketakan? Ada dua hal yang aku takutkan. Pertama, palsu. Ada duluan. Berarti kita harus lebih cepat. Jejak kacau. Banyak lama. Sedikit baru. Mana gemboknya? Di belakang. Pintu tak merancu. Cuma pintu samping bisa lewat. Kelihatannya, bertahun tak dibuka. Kara tua, bekas kait baru. Buka paksa dengan hati-hati. Benar ada orang yang sering datang. Akal. Kerja terlatih sejak kecil. The All of Manggrisennya adalah sarang burung. Ini poin pentingnya. Tawanan. Bilang separuh tungku runtuh. Belakangnya ranjau abu. Mana tembok timur? Sisi mana yang menjadi tembok timur? Aku hanya tahu berkelahi. Tidak kenal ini. Tembok timur ada di sana. Kasus apa? Permukaan bata tergores miring dangkal seperti gesekan kayu bakar. Cari bata ketiga. Cari bata ketiga. Hitung mendatar atau tegak. Mulai hitung dari mana? Makanya, cari senjata rahasia. Susah disembunyikan. Kecilkan suaramu. Tikus akan menggigitmu duluan. Kenapa kamu terlihat muda? Kenapa baju mahalmu bikinmu kelihatan muda? Tuh. Item. Yang nomor berapa? Lantai ketiga dari bawah. Yang ketiga dari kiri. Tunggu. Kalau ada gudang belakang, dorong paksa rusak. Barang berbahaya yang disembunyikan pasti tidak mencolok. Berangkat. Arahkan lampu ke lantai.
Tidak pintu. Orang tua itu berani sekali. Kamu jalan tepat. Aku di tengah. Dia jaga belakang. Kenapa aku jaga belakang? Aku juga bisa maju. Karena lampu ada di tanganmu. Tidak ada pintu. Inilah aplikasi. Seseorang baru datang. Tunggu apa lagi? Tuan. Benar ada. Kalian lihat. Ambil barang. Tinggalkan gerobak. Serahkan ke pengungsi. Beijingkan itu. Jual gandum negara ilegal. Sembunyikan buronan. Sekongkol perampok. Jumlah perak terkirim. Semua tuduhan menjatuhkannya. Bupati juga terlibat. Hanya ingat orang di posisi atas. Pertama, bawa semua barang miliknya pergi. Betul. Jangan kejar hal kecil sampai lupa hal besar. Banyak sekali. Lihat di sini. Ini untuk malam ini. Itu 2 hari lalu. Sudah disebarkan lebih awal. Balik ke belakang. Tak tidak mungkin menunjuk saya. Chen Yu. Disebar Zhao Hong. Bacakan. Tuan Hong ke selatan. Siapkan 2 kuda cepat. Pergi ke selatan. Tepat sebelum jam 11 pagi hari ini. Dia kabur. Sudah siap sejak awal. Kalau ada masalah, Zhao Hong pergi dulu. Rubah tua Lishi. Kalau kejar sekarang, mungkin sempat. Ambil bukti dulu. Zhao Hong tak ada bukti. Kejar percuma. Dia tumbang. Zhao Hong baru terlihat jelas. Aku kata kamu. Dikuasai Zhao. Dokumen itu dipalsukan. Tanggalnya tak cocok. Malah simpan ini, dia yakin tak akan yakin aman. Berani buang. Dengan semua barang ini saja, sudah cukup. Bongkar sini. Ada apa? Surat lagi. Bukan dompet. Benarkah dia? Zhao Hong sudah catat sejak dulu. Pergi. Harris ditutup. Biarkan. Seperti semula. Buat ilusi. Zhao Hong diilusi. Sekarang kemana? Aku kembali ke Prefektur Jiangning. Kamu sendiri ya? Aku hafal. Jalannya. Antar langsung. Pasti sempat. Percayalah. Lalu aku gimana? Ikut aku tunggu kabar. Jangan kamu pikul sendirian. Aku temani kamu. Sudah dapat. Tidak takut. Takut. Tapi aku tetap datang. Buka pintu. Periksa Zhao Guangchang. Datuk, cepat. Kumesak cepat. Kesal ini sudah tertahan terlalu lama. Aku difitnah. Aku taat hukum. Tuan Zhao, bukti. Sudah kuat. Bicara di penjara saja. Kurung dia. Kalian tidak boleh begini. Aku sudah terlalu lama menahan amarah ini. Suamiku, kita menang. Semua perbuatan berbalas. Ada apa? Zhao Hong hilang. Apa dia bersembunyi di dalam dan belum ditemukan? Tidak mungkin. Lalu sekarang bagaimana? Pulang dulu. Berhenti mengawasi. Orang yang harus ditangkap sudah tertangkap karena Zhao Hong pergi duluan. Dia tak perlu kembali masuk jebakan.
Kamu memikirkan Chow Hong? Iya. Kamu takut dia kembali mencarimu? Aku takut dia tidak mencariku. Guangchang tumbang, jalan terang keluarga Zhao terputus. Jika Zhao Hong ingin bangkit, dia menggentangku duluan. Lalu dia akan menyerang siapa? Aku akan berhati-hati. Bukan cuma kamu hati-hati. Mulai hari ini, jangan terlalu jauh dari pandanganku. Kamu kayak waspada maling ya? Dijaga pintu desa 2 hari ini. Mengerti. Ada orang asing, akan aku catat. Chen Yu ada di rumah! Benar dia yang menjatuhkan Zhao Guangchang. Mau tutup pintu tidak? Tata pintu tambah gosip. Ini siapa? Chen Yu, Anda ini siapa? Bupati baru Kabupaten Qinghe, Zhou Mingyuan. Kabupaten Bupati. Tuan Zhou, jangan sungkan. Saya datang menyamar tanpa upacara. Hari pertama menjabat, saya cek arsip kabupaten. Tanya kejadian kemarin. Guangchang sekautu perampok, rampas tanah subur. Semua bukti dari Chen Yu. Atas jasa ini, terima kasih. Saya hanya menyerahkannya. Dapat mau lebih jujur dari di pengadilan. Chen Yu terima perintah, Pak. Hamba diluksi. Chen Yu bijak bedakan benar salah. Berani ajukan bukti kuat. Bantu pemerintah bereskan masalah lama. Jaga keamanan wilayah. Bupati menganugerahi penghargaan resmi 30 tael perak untuk menghargai perbuatan baik. Penghargaan resmi! Terima kasih banyak, Tuan. Tulisan saya lumayan, jadi saya tulis sendiri. 4 aksara ini, kalau Chen Yu tidak keberatan, gantung saja di pintu. Tulisan dewasa lebih berat. Bobotala sentat tergantung kayunya. Ya, aku gantung! Minggirlah! Menantu, kamu sekarang jadi orang besar! Hai Bu, berdiri tegak ya. Aku kan cuma senang. Ibu, jangan begitu. Ngomong apa sih? Kasus Zhao Guangchang berlanjut. Untuk menata kantor kabupaten, kita harus bersihkan semuanya. Rakyat akan mengingatnya. Tolong bantu saya. Tak usah lagi. Jika ada ketidakadilan, silakan beritahu. Aku akan bicara jujur. Janji tidak ingkar. Saya rakyat kecil mengerti. Tutup mulutnya dulu! Ini persahabatan lama! Nanti aku traktir. Benar-benar tergantung. Kamu simpan saja. Aku akan simpan. Seperti benda pusaka keluarga. Kamu juga bisa simpan dengan hormat. Anda perlu dibalik. Ya, jangan ditumpuk terlalu tebal. Mudah lembab. Kamu sengaja ya? Terkena itu sengaja. Aku dulu, kurang baik. Sekarang aku ingin perlahan penuhi semua hakmu. Hari-hari semakin baik. Akan lebih baik. Apa rencana kamu nanti? Mantapkan bisnis. Memperbaiki halaman belakang. Lalu, bagaimana? Apa yang kamu inginkan? Rasanya persis seperti bermimpi. Bukan mimpi. Ini masa depan kita. Janji, jangan tinggalkan aku. Tidak akan. Kak Chen, buruk. Zhao Hong muncul. Dia mengancam akan menculik istrimu. Aja memaksaku ke Jiangning-fu. Aku mengawasi semua pintu masuk desa. Kantong wangi ini untuk kalian. Bisa menangkis obat bius. Bawa dekat tubuhmu. Bagaimana denganmu? Aku tidak butuh. Kamu sudah melihatnya 3 kali. Tidak bisa tidur. Kalau ada masalah, jangan utamakan aku.
Aku berjaga 3 hari ini demi kamu. Aku takut. Berhenti! Here, Kunci! kunci bahu nadi. Mimpimu saja. Chen Yue! Kachan, buruk! Lidah Zuang diseret ke tepi dinding. Aku tak lihat jelas. Mereka tak bersuara. Jangan bicara dulu. Kachan, ada sesuatu di sini. Jangan pergi. Ini jebakan. Aku juga panggil lebih banyak orang. Kita lawan mereka. Habis-habisan. Semua diam. Mana? Salahku. Andai aku bawa senjata malam ini. Bukan salahmu. Kamu benar mau pergi sendirian. Tapi mereka jelas-jelas menunggumu. Aku tahu. Tapi kamu tetap pergi. Dia ada di tangan mereka. Kalau begitu aku ikut dari jauh boleh kan? Jangan ketahuan. Karena Zhao Hong bicara tegas. Pasti ada orang mengintai di jalan. Kalian ikut. Hanya akan membahayakannya. Sudahlah! Tidak akan. Bantu Lidah Zuang. Masuk dulu. Aku ke Bukit Fuhu Fajar. Benar-benar datang sendirian. Nyalimu besar. Masuklah. Tuan Muda Zhao sudah menunggu. Chen Yu, kamu akhirnya tiba di sini. Mana Suan? Kamu langsung menanyakan dia. Kenapa tidak tanya dulu kabarku beberapa hari ini? Kabarmu bukan urusanku. Bukan urusan! Kamu hancurkan apotek keluarga Zhao dan masukkan ayahku ke penjara! Kau membuatku bersembunyi seperti anjing! Sekarang bilang tidak ada hubungannya! Bukan aku yang menghancurkan keluarga Zhao, tapi perbuatan kalian sendiri. Jangan kasih aku wejangan! Sekarang kamu sudah di sini, masih punya hak bersikap keras. Tentu saja, aku punya. Berdasarkan apa? Kamu tak berani bunuhku. Apa yang kamu katakan? Ayahmu masih di penjara. Apakah dia bisa keluar hidup? Tergantung orang di belakang yang melindunginya. Kalau kamu sakiti aku sekarang, dia hanya akan lebih cepat meninggalkan kalian berdua. Tuan Muda Zhao sudah sampai. Jangan menunda-nunda. Di mana? Cepat, katakan! Bawa orangnya ke sini! Kasihan. Kamu juga kena balasan hari ini. Lepaskan dia. Aku serahkan padamu. Biar aku urus. Chen Yu sudah terlambat. Datang berlutut. Sujud 3 kali. Serahkan buktinya. Kurang satu pun dia tidak pergi dari sini. Hah? Apa yang terjadi? Minggir. Endor. Dia mengidap penyakit jantung lama. Jika ditunda lagi nyawanya tinggal sebentar. Jangan percaya dia! Mau kabur! Kalau mau main tipu, aku tak akan berdiri diam tadi. Jangan biarkan. Diam! Katakan, dia
dia datang. Ambil kantong jarum di dalam lengan bajuku. Chen Yu, jangan melanggar hantu. Dira menumpuk di tanjung titik sensang. Teknik kick sing sujen dimulai. Kurangi marah dan alkohol. Saudara, bantu. Penyelam aku. Kamu ngapain? Jangan sakiti penolong. Bebaskan wanita itu dulu. Chen Yu, Chen Chen. Kukira tak ketemu kamu lagi. Jangan takut. Aku di sini. Kamu terluka. Kau bodoh. Karena kamu ada di sini. Kongsi. Kamu di sini. Ikan cawi ini sudah aku bayar. Tempi, perak tidak berarti apa-apa. Nyawa berharga, Chen Yu. Aku sedang menyelamatkanmu. Mau apa? Selamatkan aku. Apa maumu? Aku tidak sakit. Kamu keras kepala. Itu juga penyakit. Jarum tak menakutiku. Aku bungkam. Adutma, tak ke tubuh dulu. Teknik apa? Melengkarkan aliran urat. Mama, tak ada rasa begini. Chen, ini hebat sekali. Kalau berani, tanya langsung. Siapa suruh pergi? Siapa yang ada di belakangmu? Aku sendiri. Terus sesuaikan. Masih tidak mau bicara. Naya aja. Aku takut kamu terlalu lelah. Dalam terlebih. Demi kasus ini. Agar tak berani sentuhmu. Dr. Chen benar-benar ketagihan. Hari ini pakai cara oles luar yang berbeda. Jangan sembarangan. Semua bahan obat singlosan. Kedengarnya barang bagus. Bikin bagian tersumbat lebih terlihat jelas. Aku tidak. Tunggu. Apa ini? Lagi. Obatnya mulai bekerja. Kabat! Baru mulai. Apa cemas? Chen Yun, kau sengaja. Jangan curiga. Aku usir dinginmu. Hilang apaan? Ayahmu baru tukar surat dengan kota provinsi. Sebelum pergi ke Fujiangning, mesti orang sudah mengaturnya untukmu. Sepertinya ada. Kamu tipuku? Kata kamu. Bukan aku. Tatapan mata bicara. Tahu apa yang paling lucu? Kamu pikir balas dendam. Bukankah begitu? Kamu kumat pion di tangan orang lain. Jangan menghasut. Orang itu pernah menyelamatkanmu. Waktu kamu sembunyi terus, dia pernah muncul, tidak? Kamu dikurung sini. Apakah dia akan menolongmu? Kalau begitu, aku tunggu. Semua wanita Chen menertawakan aku. Agar Kamu tidak takut padaku. Berani datang meski takut. takut pun datang. Aku datang. Ini bukan urusanmu sendiri. Kita hadapi bersama. Buka mulutmu. Kalian memang serasi. Siap. Semakin begini aku merasa kalah memalukan. Kamu tidak kalah dari kami. Lalu aku kalah dari siapa? Kalah pada jalan pilihanmu. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Monggo bro, santai. Aku tak mau bicara denganmu. Ada. Misalnya, surat keluarga Zhao
dan kota provinsi. Ternyata kamu mengenalnya. Di mana kau dapat? Ini bukan urusanmu. Palsu! Ini pasti palsu! Kamu tahu kebenarannya. Aku tanya lagi. Siapa atasan? Zhao Guangchen. Ana. Kota provinsi. Yoshi Pulau Pengawasan. Namanya Han. Han Zhongyi. Apa ayahmu buat untuknya? Urus pesan. Dan aku. Bagaimana kasus obat-obatan? Dia juga setuju. Masalah nyata. Tidak ditemukan. Kamu ke Fuhu pun perintahnya. Sekretaris sampaikan pesan. Siapa namanya? Tutup jalan. Di mana orang itu? Aku benar-benar tidak tahu. Chen Yu, aku tahu. Udah bilang, jangan selidiki lagi. Kalau begini dari awal, tak perlu repot berhari-hari. Kamu tak niat obatiku. Ini perawatan. Perawatan untuk mulutmu. Sekarang kan sudah lancar. Berani sampaikan. Kenapa tidak berani? Dia adalah seorang Yushi! Setiap orang pasti ada kelemahannya. Kenapa panggil aku malam-malam? Han Zhongyi ternyata tidak bersih. Kamu pernah dengar soal dia kan? Dia sangat berpengaruh. Jangan serah langsung. Bantuan siapa? Pasti ada orangnya di kantor Pemda. Kamu mau aku yang mengantar? Kamu lebih cocok maju. Ya. Satu disimpan terang, satu lagi disembunyikan. Maksudku juga sama. Bagaimana dengan Zhao Hong? Lebih berguna. Jika dia tetap hidup, Meski takut, tidak boleh mundur. Saudara Chen, istrimu lebih tenang darimu. Dia memang lebih tenang dariku. Kamu mau turun lagi malam ini? Biarkan dia menunggu semalaman dulu. Dr. Chen sangat cepat. Mereka akhirnya datang. Dazo Hong, panggil Zhou Hu. Jangan bersuara. Mereka ingkar Zhao Hong. Ya. Kamu masuk dulu. Aku tinggal. Tak merepotkan. Kamu pernah bilang kita hadapi bersama. Berdiri di sini. Apapun didengar, jangan keluar. Jangan memaksakan diri. Ya. Bang Chen, ini apa? Wangi pengabut jiwa. Barang bagus. Bukan buat kamu hirup. Jaga sekeliling. Tunggu langkah mereka kacau, baru bergerak. Mengerti! Bibi Chang, kunci pintu halaman rapat. Sudah terjatuh. Mau panggil orang. Ramai malah kacau. Tunggu mereka masuk! Benar. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Diam! Datang. Salah. Bau ini salah. Sekarang juga. Teknik tangkap Tianying. Giliran aku! Jangan berulang! Mau padamkan lampu? Kunci titik Qingmang. Tangan Bang Chen sangat akurat. Diam dan ikat dia. Mereka bukan datang menyelamatkanku.
Kamu bisa meramal ya? Menurutmu? Kak, genius. So, Fekong, lemas duluan. Bukan lemah. Obatnya bekerja. Kacen memang jago. Bawa keluar. Cepat sekali bertindak. Cepat dari dugaanku. Ternyata itu mayat. Kau kenal? Orang suruhan toko besar provinsi. Berpakaian biasa. Tapi tandanya tersembunyi rapat. Ternyata mulut Xiao Hong benar-benar sangat berharga. Mereka mau membungkam. Mam, kamu pikir apa? Jemputmu pulang makan pesta. Siapa yang mengutus kalian? Apakah Han Zhongyi atau Feng Lu? Mereka sangat bungkam. Jika pengabdi mati muda bicara, mereka tak berharga. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang mengutus kamu? Jarum penggerak nadi. Kamu bahkan bisa hal ini? Sedikit saja. Kalau ini terhitung bisa, dokter lain ganti profesi. Dengar? Ngaku, jujur, kamu kurang menderita. Jika misi kalian berhasil, dapat hadiah pulang. Kalau kalian nanti tertangkap, tebak apakah pengutus kalian akan mengakui kalian? Tidak. Dia cuma bilang tak kenalmu. Anggap ini aku. Kamu sendiri tahu ini provokasi. Semua jalur terputus. Kalian hanyalah pisau terakhir sebelum semua jalur hilang. Pisau habis, percuma berteriak. Naikkan suara! Perintah Han Yushi disampaikan oleh Tuan Fang. Cuma ada satu hal. Xiao Hong harus dibungkam malam ini juga. Ayahku banyak bantu dia, tapi dia benar-benar tinggalkanku. Baru sekarang kamu sadar. Apakah ada pasukan cadangan selain kalian? Tidak tahu. Kami hanya tangani bagian ini. Kamu memikirkan apa? Mereka ingin membunuh saksi, malah membantu kita. Kembali sampaikan kabar. Katakan Xiao Hong sudah mati. Apa namanya? Gunakan trik mereka. Kurang lebih begitu, berani tidak? Tidak ada yang takut. Lagi pula aku yang pergi. Sangat berbahaya. Tenang saja kakak ipar. Aku sangat lincah. Gimana kalau ditanya? Jadi tidak boleh membiarkan dia pergi sendirian. Aku akan menunggu di luar. Jangan kamu muncul. Banyak orang di kota kenalmu. Lalu, menurutmu bagaimana? Datuang, hantarkan dia keluar kota. Jangan masuk kota. Lalu apa yang harus aku katakan? Katakan saja Chen Yu curiga kejar ketat. Kalian tercerai-berai. Hanya kamu kembali duluan lapor. Lalu sengaja tampak berantakan. Setelah selesai bicara langsung pergi. Kalau ditahan, bilang mau pulang bereskan sisa. Mengerti. Di sini ada pil penghilang lelah. Hisap satu di jalan untuk menyegarkan diri. Terima kasih banyak kakak ipar. Kenapa kamu menatapku? Melihatmu tenang. Kamu juga tenang. Tunggu kabar baik dariku. Aduh. Pikir. Pergilah. Kalau langkah ini berhasil, Han Zhongyi akan mengira alur Xiao Hong terputus. Dia akan lega. Dia juga akan bebas bergerak. Bukankah itu lebih merepotkan? Kalau dia bergerak, pasti ada jejak. Dia bergerak lebih cepat dari kita. Masih tidur malam. Lebar matamu. Lebih baik aku keluar sebentar. Tak ganggu di sini. Aku akan tidur setelah Johu kembali.
bicara! Mereka hampir percaya. Ku kata mayat tak usah buka mulut. Bagus sekali. Dengar mereka sebut, menurut kehendak Tuan Han, bersihkan dulu orang-orang yang menghalangi di prefektur Jiangning. Bersihkan? Ada masalah. Ayahku dipindahkan keluar dari prefektur Jiangning. Tongpan yang baru bernama Du. Seluruh anak buah yang dipimpin oleh Han Chongyi. Hampir pasti, Zhou kali ini sudah membiarkannya bertindak tenang. Bukan hal buruk. Semakin dia terburu-buru, semakin banyak kesalahannya. Berarti Han Zhongyi takut. Takut, serang duluan. Benar? Apa kita lakukan sekarang? Karena Du Tongpan datang, kita harus temui dia dulu. Apa yang ditunda? Pasti akan dihancurkan. Gimana katanya? Disuruh sabar berhenti selidik! Ya. Aku berhenti kuliah, selidiki tuntas bersamamu. Ngawa! Setidaknya tak lihat mereka hina orang. Kalau kamu berhenti sekolah, mereka justru tidak perlu repot lagi. Tapi aku tidak bisa diam tidak berbuat apa-apa. Sabar adalah menyimpan tenaga untuk membalik keadaan nanti. Lalu kamu? Biarkan aku yang mengguncang semuanya. Mingke, pemerintah memajang pengumuman. Kasus Sao Guang Bai diizinkan rawat luar penjara. Perawatan di luar penjara? Tuan Wang berlaku adil. Ajukan gugatan jika keberatan. Ini, Tuan. Tuanmu Dah Xiao juga ada. Perlu beri pelajaran? Jangan terburu-buru. Amara berkobar. Kamu jadi abu duluan. Selidiki bisnis obat Xing. Jangan pergi. Kamu bahkan tidak boleh pergi. Dia terlalu menghina. Dia menunggumu kehilangan kendali diri. Tuan Chen, jalankan bisnismu hati-hati. Terima kasih atas peringatannya. Tahan semuanya dulu. Bagaimana kamu bisa menahannya? Aku melihat Wang Tongpan, dia tidak cuma ingin selesaikan kasus, dia mengincar kita. Paman Toko Chow dipanggil ke kantor daerah. Ada lagi. Daftar obat disita, silakan ke belakang. Terlalu keterlaluan. Aku mengerti. Tidakkah ada keadilan lagi? Keadilan ada di hati orang. Kamu kembali ke kota kabupaten, dengar kabar, dan lihat siapa berubah sikap. Aku pergi. Jangan kalah. Belum mulai bicara kalah. Orang yang ingin kamu temui bukan pedagang biasa. Jalan pemerintah ditutup. Lewat jalan besar saja. Sampaikan pesan lengkap. Tapi jangan terlalu percaya pada orang lain. Takut aku dijual. Takut kamu tahu tetap terjebak. Aku terlihat sebodoh itu. Iya. Hati-hati sendiri ya. Tunggu aku kembali. Sudah tahu. Ya. Wakil Bupati Wang bergerak sangat cepat. Memang benar. Sudah saya paham. Aku mau temui Bupati dan Ketua. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku tahu. Tahu sulitnya. Makanya carimu. Tak mau langkah sia-sia. Pintu birokrasi sudah tertutup. Ingin pinjam pengaruh. Salah guna bumerang. Lebih
baik daripada menunggu. Ketua persekutuan ada di gedung Yunhe. Besok tengah hari saya tunjuk jalan untukmu. Sudah yakin tak bisa kembali? Sudah pasti. Saya akan membuka celah baru di sini. Baik. Ada satu hal lagi. Jangan percaya sepenuhnya ucapan orang lain. Sudah, saya ingat. Ketua, orang yang dicari sudah kami bawa. Kamu Chen Yu. Salam Pasen. Kamu yang mengacaukan urusan penting. Saya hanya ingin mengobati dan memeriksa laporan keuangan. Berani sekali. Jika tidak punya keyakinan, saya tidak berani datang mengganggu. Duduk. Pertama kali berkunjung, tak datang tangan kosong. Hadiah malah sampai ke saya. Bukan hadiah. Saya minta Senior Sun menilainya. Pil angkung penenang. Ya. Pilnya bagus. Lingzhi lebih bagus. Hei Ketua, saya sudah bilang anak ini. Kenapa terburu-buru? Saya mau lihat kamu bisa selamatkan nyawa. Bagaimana Son menguji? Kamu tidak panik, sudah memikirkannya sebelum datang. Cepat, bantu pegang bawa. Baru pindah, nampan obat, tiba-tiba jatuh. Jangan gerakkan dia. Pak Sen, biar aku. Baik. Saya awasi. Enjin dingin kacaukan aliran darah. Maksudmu angin? Mirip, tapi tidak sepenuhnya. Bagaimana rencanamu mengobatinya? Jarum 7 bintang. Jarum Kixing! Bukankah teknik itu sudah punah? Gaya Chen, jatuhkan jarum. Ini berfungsi sebagai panduan. Mengapa tidak diberi air hangat dulu? Sudah terlambat. Mengapa pilih Mingmen? Gangguan atas palsu, akar lemah nyata, abaikan bawah. Teknik jarum cantik sia-sia saja. Hahaha, bagus. Generasi muda sungguh patut dikagumi. Orang yang tenang hati dan tangannya sepertimu jarang ada. Pujian berlebihan. Jangan berbelit. Kamu datang untuk menemui saya kan? Saya ingin memakai nama Persatuan Xinglin. Untuk apa memakainya? Lindungi jalur. Jalur itu adalah jalan keluar. Pihak pemerintah menghalangimu? Ya. Untuk kasus... Tidak ada gunanya berbelit di depan Anda. Kamu memohon ke Persatuan Xinglin. Orang bilang kamu pakai pengaruhnya tekan pejabat. Jika hanya menekan pejabat, saya tidak akan datang. Lalu mengapa kamu datang? Orang yang menunggu obat. Jangan bayar harga. Saya mohon aturan. Pejabat, boleh urus kasus, tak boleh rusak akar pengobatan. Ambilkan kotak stempel saya. Ketua Persatuan. Ambil sekarang. Ketua, tapi ini... Saya tahu apa ini. Mulai hari ini, saat masuk Xinglin, melihat tanda ini, jangan menyulitkan orang tanpa alasan. Jika ada yang halangi jalur barang, sebut nama saya. Terima kasih Pak Sun. Jalankan kedokteran benar, jaga hati teguh. Saya ingat Tuan. Pakai nama Persatuan Xinglin. Jangan buat obat curang. Jangan jadikan nyawa pasien taruhan. Anda ambil kembali token tersebut secara sendiri. Baik. Chen Yu beri peringatan. Cara meracik obatmu bukan gaya sembarangan. Kalau nanti ditanya soal gurumu, jaga mulut. Saya ingat. Pergi. Jalan dengan mantap. Ya. Kali ini, kamu benar-benar berhasil buka pintu itu. Berkat arahan Tuan Zhao. Jangan senang terlalu dini. Persatuan Xinglin tak lindungi semuanya. Jika Wang Tongpan mengincar kamu, bukan cuma satu trik. Tahu. Pulang. Terburu-buru sekali. Di toko masih ada yang tunggu kabarku. Bocah. Dr. Chan, kamu akhirnya kembali.
Kapan ini dimulai? Setelah siang ini, banyak yang sakit. Jangan minum air sumur. Air sumur? Panggil Pak Desa. Nanti ada bahaya. Ada. Apa yang terjadi? Jangan tanya dulu. Ikut aku ke tepi sumur. Sangat merepotkan. Merepotkan. Tapi masih sempat. Yang masih bisa berdiri, mundur 3 langkah. Jangan berkerumun, Dr. Chen. Ini wabah. Saya yang memutuskan soal wabah. Sekarang, dengarkan perintah saya. Tenang, bawa anak ke timur. Sumurnya bermasalah. Aduh, ini dewa wabah turun ke dunia. Hancurkan sumur dulu. Usir roh jahat. Berhenti. Aku hadang siapa berani hancurkannya. Inilah dewa wabah. Dewa wabah tidak akan buang benda kotor ke sumur. Ayahnya tercemar. Tercemar. Kenapa bisa tercemar? Bawa panci obat ke sini. Ambil lagi, kalau kurang. Saya pergi sekarang. Kamu bisa sendirian? Bisa. Jaga bagian belakang untukku. Jangan sentuh air sumur. Keluarkan baskom besi mugwort. Dr. Chen, obatnya benar-benar manjur. Dengarkan aku. Selamatkan orang dulu. Obatnya lengkap. Dr. Chen, selamatkan dia dulu. Suan membantunya duduk tegak. Baik. Aku bakal mati. Jangan terlalu banyak berpikiran sembarangan. Pahit harus diminum. Bibi Wang sabar. Gejalanya mereda. Dia tidak muntah lagi. Ini bukan dewa wabah. Penyakit ada sebab. Obat ada cara. Jangan bakar sesajen. Kepala desa datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Segera tutup sumur. Warga desa dilarang ambil air di sini. Baik, aku ikut kata kamu. Pilih 10 pria kuat. Ikutku periksa rumah rebus air. Saya yang jaga nyonya di sini. Saya awasi semuanya di sini. Masuk buka jendela. Air di panci sudah mendidih belum? Mendidih, Dr. Chen. Apakah cara ini benar-benar bisa menghalanginya? Bisa menghalangi setengahnya. Jangan biarkan anak minum air mentah. Kamu istirahat sebentar. Kamu istirahat duluan. Aku harus lihat sebentar ke sumur. Kalau gitu aku temani kamu. Ini apa? Ada yang membungkus sesuatu. Bukan jatuh alami ke dalam. Ada yang sengaja mencemari sumur. Ya. Kamu mengenalinya. Serbuk biji kroton. Jeroan ikan busuk. Siapa yang lakukannya? Bukan aku. Jangan sebarkan terlalu dini. Desa baru tenang. Warga akan kacau duluan jika tahu ulah orang. Kamu benar. Selamatkan dulu baru cari orang. Baik. Dr. Chen, keluarga saya tidak muntah lagi. Apa sudah sembuh? Harap kamu terus minum obatnya. Kapan semua boleh dibuka? Tunggu izin saya baru buka. 3 hari. Akhirnya berhasil. Masih belum selesai. Semua orang aman belum selesai.
Pelaku belum ditemukan. Ini belum selesai. Kamu yakin ini perbuatan orang lain? Semua itu ditemukan di tepi sumur. Ini sangat jahat. Dari mana Wang Gergo? 2 hari ini. Kemarin lusa dia bilang cari obat gunung. Saya tak perhatikan. Suamiku, alas daun mugwort yang dikirim Ergo kemarin terbuat dari kain minyak. Kenapa tidak bilang dari tadi? Baru kulihat sisa di tanganmu. Baru teringat warnanya sangat mirip. Masa ya? Aku kan selalu ikut kamu naik gunung kenali obat. Kalau benar dia, berarti targetnya adalah saya. Suamiku, kau selamatkan desa. Kalau bukan kamu yang menahan semua orang, pasti sudah kacau balau. Kamu juga menyelamatkan kita sendiri. Wan Yang, mulai besok kamu jangan keluar sendirian. Kamu curiga Wang Ergo punya pendukung lain? Lalu apa rencanamu? Yuzut malam ini. Wang aku datang ke rumahmu 2 hari lalu. Dia pernah meminjam tali. Semalam aku melihat dia berdiri di tepi sumur sebentar. Kenapa baru bilang? Aku pikir dia juga datang membantu menjaga sumur. Ukuran dan aromanya cocok. Ternyata kamu memang Wang Ergo. Selamat pagi, Dr. Chen. Siapa lihat Wang Ergo semalam? Tapi Liu Erniu si pemalas kemarin malah pakai baju baru. Liu Erniu? Apakah Liu Erniu pernah pergi ke tepi sumur? 2 hari lalu sore dia berputar di tepi sumur. Pelukannya tampak penuh barang. Apakah ada orang asing masuk desa? Pria abu-abu mencarinya di bawah pohon pagoda. Kapan kejadiannya? Sehari sebelumnya dia memberinya bungkusan kain kecil. Jangan ceritakan keluar dulu. Sudah ketemu? Liu Erniu baru saja lunasi utang judi beli baju baru. Dia penakut, berani melakukan hal ini. Orang penakut mudah diatur oleh Wang. Saya tangkap dia. Mengagetkan ular akan memutus jejak. Kamu mau gimana? Tolong panggil dia kemari. Beri dia kesempatan terakhir. Cari saya untuk bayar upah. Berapa sumur kamu kemarin lusa? Sumur kenapa? Semua pernah pergi. Tapi tidak semua orang bawa bungkusan obat. Kena ni. Tidak kena. Bagaimana dengan ini? Kamu tidak boleh menuduh orang salah. Kamu berutang 7 tael perak di tempat judi. Lunas 3 hari lalu. Kemarin kamu beli baju baru. Inilah barang yang saya temukan. Termasuk perak bawah abu tungku. Kamu menggeledah rumah saya. Kamu sendiri yang membocorkannya. Aku ambil uang tak kerjakan. Fontan dan di mana buku jarak? Tak tahu pemberi obat. Pemberi obat tak diketahui. Tiada. Dia berbaju abu-abu mencarimu di pintu desa. Beri surat jalan biar pergi. Semua masukkan ke sumur. Tak semuanya. Jelaskan, jelas. 3 sumur, yang lain tidak saya tanya. Siapa yang mengutusnya? Atasannya adalah Wang Chongpan. Wang Chongpan. Mana baktinya? Sudah hilang. Liga Fa... Andai tak kudeng. Ingrid selamatkan ibumu. Serahkan sisanya. Di belakang kandang ayam, semuanya ada. Aku tak ingin mencelakai desa. Pak Meli, bawa orang ambil itu. Jangan berisik. Aku pergi sendiri. Dr. Chen, obat ibu rutin. Hal itu tidak kita. Hitung pada dirinya. Harris bertanggung jawab. Aku pergi ke Kabupaten Jingke. Kemas pakaian. Jangan buru-buru. Aku bawakan kamu bekal. Urusan rumah Nona Wan
diserahkan padamu. Kembali dengan selamat. Pasti. Malam ini terjadi hal besar. Sumur diracun itu jebakan. Jebakan siapa? Wang Tongpan. Kesaksiannya, Liu Erniu sudah mengadukan Tongpan, membalas merebut kepercayaan atasan. Jadi saya datang menemui Yang Mulia. Xinglin akan kirim laporan darurat ke Kaisar. Mohon kirim segera. Pulang ke desa, jangan sendirian. Saya mengerti. Ternyata orang dari pihak pemerintah lah yang mencelakai kita. Ini Dewa Wabah. Kita kira Dewa Wabah. Dari mana Liu Erniu? Ketua desa menunggu keputusan pemerintah. Kita sudah lolos. Jika Zhao Hong tidak disingkirkan, dia akan menjadi bahaya selamanya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tidak menunggunya datang. Saya berencana menyerang duluan. Mengumpan ular keluar dari sarangnya. Malam buta naik gunung. Mau ribut siapa lagi? Di mana Zhao Hong? Sudah tahu kamu tidak datang untuk minum teh. Lihat sendiri. Informasinya akurat. Inilah mata pencaharian saya. Siapa sebenarnya Chen Yu? Dia memegang surat pemakzulan. Latar belakangnya tidak remeh. Panggil Xiaoyi kemari. Masalah sensor Qian. Ini rumit. Sulit harus cepat 3 jalur sekaligus. Xiaoyi pantau area. Qian Yuxi. Zhou Hu awasi Zhao Hong. Masuk ke kota provinsi, buka klinik. Berdiri tegak secara terang-terangan. Kalau kamu gimana? Gunakan lemari obat sebagai pisau. Dia pasti akan waspada. Dia baru bergerak jika waspada. Kalau berani, saya buka jalan. Umhaya, masih pergi? Pergi. Berangkat besok pagi. Bertemu sehari nanti barat kota. Sudah cari Zhou Hu, dapat kabar baru. Zhao Hong kabur ke kota provinsi. Sembunyi di rumah Yushi. Kamu ke provinsi ya? Ya. Aku tidak mau nekat. Kamu malah mematikan jalan sendiri. Jika tidak tangkap Zhao Hong, kita tak akan tenang lagi. Kapan berangkat? Saat fajar. Dijahit semalaman. Agak jelek sih. Tidak jelek. Jangan sibuk memeriksa sampai lupa makan. Baik. Pil batuk sudah penuh. Pupuk penenang juga terbungkus. Ada lagi. Tunggu aku pulang. Aku menunggumu. Kalau tidak pergi sekarang, aku tidak mau melepaskanmu lagi. Aku menunggumu di rumah. Dr. Chen membuka klinik. Ayah, ada toko kosong di barat kota. Bos, tulis nama cabang Liu Xi dari Ji Shi Tang. Namanya agak unik, asalkan orang muda ingat saja. Kepala toko itu memang pinjaman Persatuan Tabib. Ambil 3 dosis obat untuk dicoba. Kamu tangguh. Tuan Wu, kabar baik. Membuka cabang di kota provinsi juga cukup aman. Bisnis harus terus maju. Aku kira kamu datang untuk seseorang. Lebih baik masuk minum teh dulu. Hahaha, Dr. Chen, aku takut tidak sanggup bayar teh ini. Tehnya tidak mahal, yang mahal adalah tagihan nanti. Tuan, siapa orang itu tadi? Reckons a prophecy. Rekan memberi selamat. Belum tentu. Toko baru ini namanya The Soho.
Katanya obatnya barang campuran dari luar. Bisa saja dicampur bahan palsu. Benarkah obatnya bermasalah? Cabang desa itu pasti bersalah. Ada! Aku juga dengar Dr. Chen ini pandai berpura-pura jadi dukun. Pak Toko, apa katamu benar? Kalian omong kosong apa? Biar selesai. Kalian bilang obatku dicampur palsu? Kata kalian. Pengobatanku menipu. Ada buktinya. Kabar sudah tersebar, tak perlu bukti. Dulu, orang bilang membuka praktek pengobatan sangat mengutamakan reputasi. Orang bilang obatku palsu, debat seharian tak jelas. Besok siang, depan Ching Feng Lu, aku adakan pengobatan gratis. Tidak bayar sepeser pun, orang sakit dan penonton boleh datang. Jika resep saya salah, obat bermasalah, kalian hancurkan papan nama ini sekarang. Itu persimpangan kota ramai. Tuan Toko, ucapan anda ini. Saya. Yei. Bisa. Siapa yang tahu kamu akan menghindar dan tak datang besok? Kalau kamu tidak besok kamu berdiri di baris paling depan. Kota provinsi bukan desa Liuxi. Skala sebesar ini, gagal pasti memalukan. Aib itu bohong, bukan bakat asli. Semoga besok kamu keras kepala. Tuan Wu, mampirlah jika luang. Saya siapkan tempat dekat untuk anda. Pak Toko, besok benar tidak bayar. Beneran tidak? Lalu demam pada anak kecil juga bisa diobati. Bisa. Bagaimana dengan batuk pada orang tua? Juga bisa. Bos, cara ini bisa berhasil. Berhasil tidak? Baru kita tahu besok. Dia jelas datang bikin keributan. Apakah kita perlu berjaga-jaga? Kita memang perlu waspada, tapi tidak menutup diri. Bos Kang, sama sekali tidak panik. Panik pun kerja. Tapi jika besok ramai layani satu-satu. Klinik Shan ingin bertahan. Tidak hanya mengandalkan obat, juga mengandalkan hati orang. Besok ke siapapun datang, teguhkan peraturan dulu. Aku ingat. Klinik gratis ini lebih ramai dari pesta. Pinjam tempat. Hei, jangan rusak papan nama. Hari ini yang datang, tidak semua berobat. Aku tahu. Yang tak hancur, yang dorong, suruh keluar. Dok, anakku demam malam, batuk parah. Ambil obat di Jishitang, bayar separuh saja. Hah? Benar separuh gratis. Terima kasih banyak, Dok. Dokter, pinggang saya sakit sudah bertahun-tahun. Bisa diobati? Dia tidak pura-pura. Bertanya sangat teliti. Lebih andal dari Hui Chuntang. Tolong tinggal, selamatkan suami tua saya. Silakan duduk dulu. Batuk hari penuh, tak bisa berbaring. Semua klinik minta uang, tak mampu. Saat batuk, dahaknya banyak sekali. Susah bernapas. Demam tidak. Semalam demam. Darah sesak. Abses paru, aliran udara tersumbat. Bisa diobati? Bisa. Jangan bergerak. Jadi cukup. Jangan berisik dulu. Batu sampai keluar. Kau tarik napas. Tak ada terasa lega. Dr. Santi!
Itu kewajiban saya. 3 pantangan. Jangan makan pedas. Jangan terkena angin. Terima kasih, doktor. Jahat banget! Tuan siapa bilang kemarin bohong? Jun, siapa bilang kemarin bohong? Ini bohong! Tadi kakek tua itu sesak napas. Sekarang sudah pulih. Siapa pemilik toko Jishitang? Kamu dilaporkan jual obat ilegal. Ikut saya periksa. Tuan pemilik. Siapa melapor? Harus aku jelaskan padamu. Perserikatan Shinglin boleh masuk kota. Dilarang ganggu tanpa perintah ketua. Rencana kepala itu asli. Kami tadi ceroboh, maaf mengganggu. Kejadian hari ini sangat seru. Terima kasih. Ada orang minta aku serahkan ini padamu. Siapa yang memberi? Orang taping, beri, lalu pergi. Hanya gertakannya. Belum tentu. Sudah kelewat batas. Perlu lapor pejabat. Jangan lapor dulu. Tak ada bukti nyata. Kita mau apa? Kembali ke toko. Malam ini tak rehat. Benar ada orang datang. Pesan itu tidak sia-sia. Aku pasang pengunci pintu. Pak penjaga. Pinjam 2 gong. Lebih efektif bangunkan warga. Isi telah siap. Apakah dia orangnya? Dia cuma pelaksananya. Bisa. Belakangnya Zhao Hong. Lagi! Di mana terbakar? Belakang Jishitang! Tak ada orang. Pembakaran sengaja. Kebakaran ini tuduhkan padanya. Halaman belakang sini terbakar! Kapan kamu kali pada diri? Ocean. Sor, bos toko suruh saya siap. Sudah periksa, tidak ada orang. Biar gudang kosong. Bukan kebakaran alami. Jaga pintu terus. Jangan biarkan orang asing masuk. Untungnya kamu sudah bersiap sejak awal. Tolong bantu kepong. Geng belakang. Jaga geng belakang. Jangan biarkan siapa kabur. Tuan, apinya sudah mengecil. Ini ditujukan ke Jishitang. Tuan pemilik toko akhirnya selamat. Yang diselamatkan adalah tokonya, bukan udang ini. Aku terlambat. Xiaoyi, kamu benar-benar percaya surat itu? Kalau mereka kirim pesan, tidak mungkin cuma menakuti. Tebakanmu ternyata benar. Aku teman, kamu jaga di luar. Palang pintu. Ada bekas dibobol. Aroma minyak tanah, aneh juga. Kamu cium? Sangat samar, tapi tetap ada. Ada sesuatu di sini. Apa? Tunjukkan padaku. Kenal. Ini bukan uang jimat biasa. Wala, ini pernah kulihat di rumah Yushi. Rumah Yushi? Pengawas cek akses bedakan dalam luar. Kamu yakin? 80% lebih. Ini tanda pribadi rumah Yushi. Ternyata mereka menargetkan kita. Untukmu, telusuri jalur ini. Pemiliknya terlacak. Kita bisa coba pergi malam ini. Daim So, masa lalu. Aku mengerti. Jangan tanggung. Semua sendiri. Persis ucapan suan biasa. Tinggalkan 2 jaga sampai fajar. Terima kasih banyak. Kamu sepertinya bermasalah dengan orang besar. Harus tahu jelas siapa dia. Tuan Toko, tidur nggak malam ini?
Aku cek ulang buku akun dan bahan obat. Pergilah. Siapa? Aku. Ketemu barang milik Hejong. Kepala pelayan rumah Yushi. Benar rumah Yushi itu. Aku tanya penjaga pintu lama. Dia kenali koin kuno ini tidak salah. Hei Jong suka pakai ini untuk hadiah anak buah. Hejong adalah kepercayaan Yushi. Barang pribadinya ada di sini. Pasti bukan kebetulan. Apa rencanamu? Kirim surat ke siapa? Kirim surat ke siapa? Untuk ayahku. Pembakaran jahat. Inilah kena wewenang. Benar bisa menjatuhkan Yushi? Bisa atau tidak, lihat siapa yang malu karena kebakaran ini. Begitu surat keluar, kamu juga ikut terlibat masalah. Aku sudah terlibat sejak awal, cuma belum terlihat terang-terangan. Chen Yue, apakah kamu baik-baik saja? Benar tak terluka? Maaf, membuatmu khawatir. Saya ini menuduh Hejong. Aku temani kamu selidiki mereka. Semakin begini, semakin dekat kita dengan kebenaran. Jangan mundur. Saya tidak mundur. Saya juga tidak mundur. Kalian berdua selesai. Terus bicara sampai hari terang nanti. Jangan siap. Kirim segera setelah fajar tiba. Gedung utama selamat. Keberuntungan di tengah musibah. Mereka tidak akan puas kalau gagal membakarnya. Kono harus lebih cepat. Kamu tidak tidur semalam? Istirahatlah dulu. Kamu juga tidak tidur, kan? Saya tidak bisa tidur meski kembali. Kalau gitu kita tunggu kabar bersama. Tuan Toko, kabar beredar di luar. Ada orang di istana kirim surat tuduhan kepada Yushi. Apakah kabarnya akurat? Pasti akurat. Pemilik Ching Feng Lu sendiri bilang, dengar dari kantor Yamen. Sepet. Sepet baru berguna. Apa legasi dari pihak Yushi? Pane. Kau pikir dia akan pergi dengan rela? Tidak. Kemungkinan besar, dia akan melakukan sesuatu sebelum pergi. Aku tahu. Minum sedikit. Siapa itu? Aku sampaikan pesan dari orang lain. Jika nonamu ingin tetap aman, jauhkan diri dari Chen Yu. Takut. Dia ingin aku takut. Bagaimana denganmu? Aku tidak mau. Tapi aku harus pulang sebentar. Pulang ke keluarga Su. Karena pesan sudah sampai padaku. Mereka sudah mulai mengincar orang di sekitarku. Jika aku tidak pulang melihat, aku akan terdesak. Percayalah padaku. Aku antar kamu. Kau tinggal jaga toko ini. Malam ini lebih tidak boleh kosong dari semalam. Ya benar. Targetmu di sini terlalu besar. Tak bisa pindah lagi. Biarkan Asu mengantarmu. Chen Yu dan yang lainnya sudah panik. Aku tahu. Jadi waktunya mengguncang keadaan sudah dekat. Kalau begitu, lihat siapa yang akan jatuh duluan. Wangka!
Apa yang terjadi dengan Tante Zhang? Kenapa kamu masih masak? Ibumu di bawah pohon tua pintu desa. Bilang Chen Yu punya selingkuhan di provinsi. Kata dia bakal ditangkap aparat cepat atau lambat. Suruh kamu segera cerai. Apa katamu? Mana mungkin aku bohong padamu? Hampir separuh desa sudah pergi. Cepat lihat. Nanti kabar ini menyebar tak karuan. Aku ibunya. Mana mungkin mencelakainya? Si Chen Yu kini tenar di provinsi. Begitu pria bergengsi. Begitu pria sedikit mampu, hatinya jadi liar. Aku sudah dengar semuanya. Dia main perempuan tidak jelas di luar dan kena kasus hukum. Nanti akan merugikan putriku. Wana harus putus sekarang. Nanti terlambat. Ibu. Warner, kamu datang tepat waktu? Ibu, bicara padamu. Cepat putus sama Chen Yu. Jangan biarkan dia menyeretmu. Siapa yang suruh kamu ngomong? Semua kata ini. Suruh aku. Aku ibumu. Ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Demi kebaikanku. Hancurkan nama suamiku di jalan. Aku tidak akan bicara begitu. Rumah di kota provinsi beredar. Dia punya hubungan gelap dengan wanita lain. Dia bahkan menyinggung orang berpengaruh. Warner, ibu takut kamu menderita ikut dia. Ibu. Lihat aku. Berapa uang yang kamu terima dari Zhao Hong? Kamu ngomong sembarangan. Aku ngomong asal. Semalam ada orang kirim catatan ancam aku. Hari ini kamu di gerbang desa. Memfitnah Zhao Hong. Tidak mungkin kebetulan. Kamu menghina ibu kandungmu demi dia. Aku tidak menghina kamu. Aku cuma ingin dengar kamu bicara sendiri. Kamu, ibu terkena oleh Chen Yu. Aku menyuruhmu cerai demi menyelamatkanmu. Selamatkan aku? Pemberi pia. Aku ibumu kandung. Aku ibumu. Ibu kandung paksa anak cerai di jalan raya. Ibu kandung tuduh orang dengan hal tak berdasar. Ini terdengar aneh. Jangan dengarkan dia. Cepatlah cerai darinya. Bu mertua bicara di rumah. Tak ada kata untukmu. Orang luar akan menertawakan kita. Kita masih keluarga. Silakan ibu mertua. Hai ibu mertua. Baik. Benar? Kita bicara tertutup sebagai keluarga? Pulang dulu. Panggil aku pulang. Mau apa? Mertua, minum air. Jangan coba trik macam itu. Tadi 30 tayar dari Zhao Hong untuk ibu. 30 tayar ini dari Zhao Hong untuk ibu. Bagaimana bisa kamu? Sehari kirim wang aku sudah awasi. Aku lihat sendiri. Surat diberikan ke ibu. Setelah urusan selesai, akan diberi 50 tayar lagi. Aku cuma rasa keuangan keluarga kita pas-pasan. Penyakit ayahmu membebani aku. Jadi kamu percaya padanya? Percaya dia akan berbuat baik padaku? Ahong tidak membantumu. Dia ingin menggunakan tanganmu untuk menghancurkan rumah tangga ini. Tidak begitu. Dia tidak hanya ingin mengusirku. Dia menginginkan Suwan, bahkan ingin nyawaku. Kalau putri bermasalah, pakai uang lindungi dia. Hai! Dia bilang dia akan cari jalan aman dan minta kita memaafkannya. Kok bisa percaya dia? Anakku, ibu bodoh sekali. Ibu kira mengambil uang itu untuk kebaikanmu. Aku tak tahu niat buruk orang jahat itu sebegini. Aku hampir saja membuat kamu celaka. Aku hampir mendorongmu ke lubang api. Ibu, kita ini satu keluarga. Bagaimana bisa ibu tertipu hanya omongan orang luar? Bangun dulu.
Lantainya dingin. Nendo, aku minta maaf. Dulu aku pernah memarahi dan menekanmu. Sekarang aku hampir saja mencelai kalian semua. Lupakan saja hal yang lalu. Ibu mertua juga dibohongi orang lain. Yang terpenting sekarang bukan saling menyalahkan, tapi apa yang akan dilakukan Zhao Hong selanjutnya. Saya tahu di mana dia menginap. Katakan. Di barat kota provinsi, ada rumah judi Rui. Ada halaman samping di belakangnya. Dia sering pergi ke sana. Kali lalu dia datang menemui saya, mabuk lepas, bilang tempat itu aman. Bahkan sekretaris kabupaten sering menemaninya main kartu dan minum. Saya juga temannya. Benar, saya dengar sendiri. Dia juga bilang, jika Chen Yu tidak tahu terima kasih, kirimnya ke penjara mati. Dia biasa berkeliaran di belakang tempat judi. Kalau kamu mau pergi, jangan gegabah. Jangan rahasiakan apapun dariku lagi. Tai kita tanggung kesulitan keluarga bersama. Baik, ibu nurut kamu. Suamiku, kamu ingin menjadikannya saksi? Surat itu pun tetap kita simpan. Bukti kelemahannya. Dia sendiri yang berikan. Kalau butuh saya bersaksi, saya bicara langsung. Katakan saja, dia yang menyogok saya. Tentu lebih baik Anda tampil. Benar. Tapi bukan sekarang. Sekarang dia belum sadar. Kamu sudah berbalik arah. Kamu mau membuat dia lengah terlebih dahulu. Dia kira masih ada orang yang bisa dipakai. Jadi dia akan terus membocorkan rahasia. Apa yang harus kulakukan? Seperti biasa, kalau orangnya datang lagi, Anda tenangkan situasi dulu. Berani dan teguh. Tuna sebisa mungkin. Beritahu saya segera kalau ada kabar. Baik, saya nurut semua. Suamiku. Maaf. Kenapa kamu minta maaf? Dah buku. Dia membuat keributan ini. Jadi kamu juga ikut terlibat. Ibumu, kamu. Lagi pula kalau dia tidak balik hari ini, kita tidak akan tahu jalur persembunyian Rui. Kamu selalu punya cara buat orang tidak terlalu menderita. Bukan. Aku cuma tidak tega melihatmu sedih. Ibu tidak salah pilih. Menantu. Penghuni gang itu sulit dihadapi. Kalau Chow Hong ada preman di sana, kamu tak bisa pergi sendiri. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Aku tahu batas. Tidak akan masuk secara paksa. Suamiku, bawa aku ikut kali ini ya. Kamu juga mau ikut? Aku tidak bikin masalah. Kamu menanggung semua sendiri. Aku tidak setuju. Kita tanggung bersama. Kasino Rui. Aku mau lihat saja. Apalagi trik yang bisa Zhao Hong lakukan. Pintu samping belakang di sini. Batu tersembunyi di balik dinding ganda. Yakin ya masih ada malam ini?
70%. 70% sudah cukup. Sisanya 30% adalah keberuntungan dia. Serbu terang-terangan cuma bikin kacau. Aku jaga pintu depan. Kamu bawa pasukan tunjuk identitas. Zhao Hong akan panik. Kalau dia lari ke belakang, dia akan bertemu Zhou Hu. Baik. Tunggu aku paksa dia tampil keluar. Tangkap hidup. Kita harus buat dia bicara. Takut dia diam, maka jejak petunjuknya putus. Apakah Suan bisa tetap tenang di sana? Dia ingin ikut. Kakak ipar tidak boleh datang. Japan sedang kacau. Kehadirannya malah mengganggu fokus. Aku sudah suruh dia tinggal di rumah. Tak setuju. Tatapannya tak tampak rela. Hahaha, kakak ipar ini kasihan sama kamu. Jadi hal ini tidak bisa ditunda. Laksanakan besok siang. Siapkan 8 prajurit. Halaman belakang sempit. 2 orang cukup. Kalau sulit, tambah 1 orang lagi. Dengarkan dia. Baiklah. Siapapun yang menghalangi, tangkap duluan. Kalau Zhao Hong bawa penasihatnya, justru bagus. Lihat siapa berani membela dia di hadapanku. Kamu pulang. Rencananya sudah ditetapkan? Sudah. Besok tengah hari. Ayah. Tidak. Aku cuma berpikir saja. Cuma apa? Kurasa aku hanya bisa menunggu di rumah. Di rumah tak cuma menunggu. Wait, Eva. Jaga bagian belakang untukku. Kalau tahu kamu ada, keadaan takkan kacau. Kamu selalu bicara begitu. Malam ini ke kantor Bupati. Kamu pasti pikir ini. Aku berjanji akan menyisakan ruang untuk mundur. Kalau kamu ingkar, aku tak percaya padamu lagi. Karena aku takut kamu tidak percaya. Besok pulang, aku harus lihat kamu. Baik, sudah sepakat. Sepakat. Wah, hari ini orangnya banyak sekali. Tuan, silakan masuk. Berhenti. Cari siapa? Bertugas di kantor kabupaten. Halangi lagi dianggap menghambat urusan resmi. Zhao Hong sembunyi di tempat judi dan kira dia sudah aman. Ada apa? Kini tak berani muncul. Kalau kamu belum muncul, aku baca suratnya. Chen Yu, jangan paksa aku. Ayah. Jangan ada yang naik. Kamu merusak rencanaku. Sekarang aku datang. Kenapa kamu panik? Aku panik. Kamu bawa petugas. Bilang aku panik. Kalau begitu, turunlah. Jangan pakai orang lain. Kalian serbu saja ke sini. Kalau tak kabur, bawa orang ikut. Zhao Hong, tukarkan dia dengan aku. Percayalah padaku. Kamu tukar dia? Benar. Aku masuk sendirian. Kamu lepaskan dia. Baik, kamu masuk. Sendirian saja. Tidak boleh. Saudara Xiao, selamatkan orangnya dulu. Prajurit, jangan bergerak. Lihat isyaratku. Cepat! Lepaskan orangnya dulu. Masuk setengah langkah dulu. Baik. Tiga tusukan! Angin! Dapatkan dia! Ya! Mau sembunyi di mana? Kamu menjebak aku! Kalau kamu tidak serakah tadi,
Kamu tidak akan terjebak umpan ini. Kamu masih merasa dirimu begitu hebat sekali ya? Chen Yu! Kira kamu sudah menang? Yushi hanya korbankan pion demi lindungi atasan. Aku cuma tumbang. Musuh asli kamu masih ada di belakang. Lalu apa? Datang satu saja. Kamu sudah kembali. Aku sudah kembali. Kamu tidak ingkar janji, kan? Tidak. Kamu lihatnya sekilas. Urusannya selesai? Selesai. Zhao Hong sudah dibawa pergi. Hatiku cemas sepanjang hari di rumah. Hari seperti ini akan makin jarang nanti. Benarkah? Benarkah? Ada orang kirim untuk Tuan Chen. Tidak tinggalkan nama. Pergi begitu diberi uang. Lihat saja tahu. Dia dapat Cina. Tampaknya orangnya datang sendiri ke kita. Suamiku, apa maksudnya sebenarnya? Kamu kenapa? Surat ini tidak boleh disimpan. Ditujukan padamu? Ya. Pihak Zhao Hong. Berhubungan? Lalu bagaimana? Anggap tidak tahu dulu. Dia mengujiku. Kacau sekarang. Maunya dia. Kamu mau tanggung sendiri lagi? Bukan tanggung jawab sendiri. Lalu itu apa? Pertama pijak mantap. Lahan obat, jalur desa. Semua ini harus kita perkuat. Mereka mau jungkir balikan meja. Harus lihat apa di mejaku. Aku tahu kamu ada di sini. Pagi-pagi, sudah naik gunung. Kamu tidak tidur nyenyak semalam. Kalau aku tak datang, kamu lagi tak sempat makan.